ya. Melanjutkan ngaji kita, kitab Ayyuhal Walad, karangan Imam Ghazali. Nasihat selanjutnya tentang 8 nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali kepada muridnya. Yang pertama kemarin adalah untuk tidak berdebat dengan orang bodoh, tidak berdebat dengan orang yang hasud. Karena berdebat dengan orang yang sudah hatinya diliputi oleh kebencian, itu tidak ada ujungnya, tidak akan selesai. Karena guru itu bagaikan dokter dan murid itu bagaikan pasien. Jadi pertanyaan-pertanyaan murid kepada gurunya itu adalah penyakit dan jawaban guru adalah obat. Tapi tidak semua pertanyaan murid kepada guru bisa dijawab. Murid-murid yang pertanyaannya isinya ngetes doang, atau pertanyaannya isinya itu adalah kedengkian atau ngetes gurunya, ini pertanyaan yang seperti ini tidak perlu dijawab. Lalu kata Imam Ghazali juga harus meninggalkan pertanyaan-pertanyaan orang yang bodoh atau merasa pintar. Seperti di sini, wathani, kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wathani antakuna illatuhu minal hamaqah. Lalu yang kedua, untuk meninggalkan pertanyaan-pertanyaan orang yang bodoh, orang yang dungu atau sok pintar. Wa huwa aidan la yaqbalu al-ilaj. Maka pertanyaan yang seperti ini juga tidak perlu dijawab. Ada pasien sakit, tapi dia sudah sok pinteran tentang obatnya. Dia ke dokter cuman mau nunjukin apa yang dia tahu, padahal apa yang dia tahu ini sesat atau keliru. Dok, aku sakit ini kan, obatnya ini kan. Lah terus ngapain ke dokter, kamu sok pinter banget. Yang mana dia tahu ilmu ini sumbernya gak jelas. Nah, pertanyaan orang yang seperti ini tidak perlu dijawab. Antakuna illatuhu minal hamaqah. Orang yang sok pinter atau bodoh. Bahwa aidan, dan dia juga layak balu tidak usah al-ilaj, dijawab. Di sini al-ilaj itu maksudnya adalah diobati, tapi kalau diperumpamakan pada dokter dan pasien. Tapi kalau kepada guru dan murid, al-ilaj di sini dimaknai sebagai dijawab pertanyaannya. Kama qala Isa alaihi salam, seperti dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam, inni ma'ajaztu an ihya'il mauta wa qad ajaztu an mu'alijatil ahma. Sesungguhnya aku tidak lemah, sesungguhnya aku bisa menghidupi orang yang mati, tapi aku tidak bisa mengobati orang yang bodoh. Aku tidak bisa mengobati orang yang sok kepintaran. Jadi kalau ngobatin orang yang sok kepintaran itu susah. Jadi dia datang ke dokter, tapi dia udah ngulik banyak, tapi yang dia kulik itu keliru. Nah, terus ngapain ke dokter? Nyampe ke dokter dia bilang, aku sakit ini ya dok, kayaknya aku obatnya ini kan dok, kayaknya ini dah. Nah itu kan gak tepat. Dokter mau ngobatin orang yang seperti itu juga bingung. Gak usah, yang seperti ini gak usah dihiraukan.
Wa dzalika rajulun yashtaghilu bi talabil ilmi zamanan qalilan. Contohnya seperti apa? Seperti cerita rajulun, ada seorang laki-laki yashtaghilu, disibukkan bi talabil ilmi, dengan mencari ilmu, tapi zamanan qalilan, dengan waktu yang sebentar. Wa yata'alamu syai'an minal ulumil aqli wa syar'i, lalu dia mempelajari sedikit dari ilmu akal dan dari ilmu logika dan ilmu syariat. Fayas'alu wa ya'taridu min hamaqatihi 'alal 'alimi al-kabir, lalu dia nanya dan yang tarik komplain min hamaqatihi, dari kebodohannya dia, 'alal 'alimi, kepada orang yang lebih alim, al-kabir, seorang pemuka alim yang besar, al-mamdi al-umruhu fil ulumi akli wa syar'i. Dia terus nanya dan komplain kepada orang yang ilmunya, kepada ulama kabir yang belajar ilmu akal dan ilmu syariatnya itu lebih lama dan lebih dalam. Jadi kalau ada dokter masih magang, masih sebentar belajarnya, terus komplain sama dokter sepuh, nah ini kan gak apple to apple. Nah pertanyaan ini, dia menganggap dirinya sudah pintar, sudah di posisi yang sama. Begitu pula murid yang sudah belajar, nanya, tapi belajarnya masih sedikit dan sebentar, komplain kepada gurunya, yang mana gurunya belajarnya sudah lama. Wahadal ahmak, maka yang seperti ini adalah orang yang bodoh, la ya'lamu, tidak mengetahui. Wa yadhunnu, dan dia mengira, annama ashkala alaihi huwa aidan mushkilun lil 'alimi al-kabir, dan dia mengira apa yang diragukan dia, apa yang bagi dia sulit, pasti sulit juga bagi gurunya. Fa iza lam yatafakkar hadzal qadar yakunu su'aluhu minal hamaq. Nah, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan orang bodoh. Jadi nggak usah dihiraukan, nggak usah dijawab. Jadi belajar keilmuan itu semua ada stepnya. Belajar ekonomi, tapi kan dari kecil belajar matematika dulu. Apakah belajar matematika langsung perkalian? Enggak, harus tahu angka dulu, 1, 2, 3. Setelahnya belajar tambah-tambah, kurang, kali. Itu ada step by stepnya. Begitu pula belajar agama. Belajar agama juga ada step-stepnya. Gak bisa gak belajar bahasa Arab, gak belajar nahwu, gak belajar sorof, langsung ngambil dari YouTube terus ngomong tentang hukum ini, hukum itu. Nah, itu juga keliru. Makanya semua ada step-stepnya. Makanya semua harus sesuai dengan porsinya. Dan jangan pernah ketika kita sudah belajar sedikit, kita sudah mengetahui sedikit tentang ilmu, jangan merasa sok kepintaran lalu mengkomplain mau gurunya, yang mana gurunya belajarnya sudah lebih lama. Fayan bagi ala yustaghila bijawabihi, maka jangan kau sibukkan dirimu untuk menjawab pertanyaan orang yang seperti ini. Li'anna jawabal ahmaq as-sukut, karena sebaik-baik pertanyaan bagi orang yang seperti ini adalah diam. Wasalisu, dan yang ketiga, golongan yang ketiga, ayakuna mustarsyidan. Jadi kan kemarin Imam Ghazali bilang ada 4 golongan orang yang suka bertanya. Yang 3 itu gak usah dijawab, yang 1 boleh dijawab. Nah, yang kemarin orang yang pertama yang gak usah dijawab adalah orang yang hasud. Yang kedua adalah orang yang tadi sok kepintaran. Dan yang ketiga adalah ayyakuna mustarsyidan wa kullu ma la yafhamu min kalamil akabir yahmilu ala usuri fahmihi.
Dia hanya memang ingin meminta mustarsyidan, petunjuk. Wa qulu ma la yafhamu min kalamil akabir, dan dia la yafham tidak paham dari perkataan orang-orang orang-orang yang berilmu, al akabir. Yahmilu ala kusuri fahmihi, tapi dia gak paham tapi pengen nafsirin sendiri. Ini juga bahaya. Memang pertanyaan dia untuk wakana su'aluhu lil istifadah, memang pertanyaan dia untuk su'aluhu, pertanyaannya lil istifadah, untuk beristifadah, untuk meminta manfaat. Lakin yakunu balidan, tapi dia sebenarnya pada dasarnya orang yang bodoh. La yudraku al-haqa'iq, dia tidak mengetahui hakikat. Jadi tadi yang kedua dia lumayan pinter tapi ngetes gurunya. Pinter tapi baru sebentar belajarnya, tapi ngerasa baru belajar di YouTube sebulan, ngerasa belajar 5 tahun sama guru. Nah ini yang kedua. Tapi kalau yang ketiga ini pada dasarnya bodoh, tapi dia pengen nafsirin perkataan gurunya. Oh gini ya guru, ini tafsir ini maksudnya ini ya, atau kitab ini maksudnya gini ya, padahal dia bodoh, tapi dia nafsirin dengan sesukanya dia. Atau misal kalau di sini adalah diperumpamain bagaikan dokter dan pasien, berarti seperti seakan-akan jika dokter bilang nih minum obat ini selama 7 hari, kata dokter gitu. Nanti pasien bilang, oh berarti kalau udah 7 hari sembuh ya dok? Nah, kan gak pasti. Jadi pertanyaan-pertanyaan orang yang pada dasarnya bodoh, tapi dia senang menafsirkan kalam-kalam, perkataan-perkataan orang yang besar. Nah ini sering terjadi di zaman sekarang. Ada isu apa, atau misalnya ada statement apa yang dikeluarkan oleh seorang kiai atau seorang pembesar keilmuan. Nah nanti netizen pada komplain. Nah kalau misalnya netizen komplain dengan beberapa sumber yang jelas, itu adalah kritik yang masih diperbolehkan dan dengan niat untuk menunjukkan kebenaran yang dengan cara yang benar, itu masih dibolehkan. Tapi kebanyakan zaman sekarang ketika ada suatu isu atau ada statement dari seorang yang alim, bahkan ulama yang alim yang ngajinya sama guru dan guru-gurunya ke atas, kiai-kiai gitu ya, misalnya statement sesuatu, yang komentar ngajinya aja baru berapa tahun di pondok, masih mending ngaji, yang kalau nggak ngaji sama sekali. Nah ini pertanyaan orang yang seperti ini gak usah ditanggepin. Makanya kalau misalnya ditanggepin, turun muruahnya si orang ini, karena memang orang yang nanggepin ini memang bodoh. Nah makanya kita jadi orang yang jangan mudah kebawa suasana, jangan kesusu atau pengen keikut-ikutan tenar. Wah ada isu ini, komentar. Kamu harus tahu dulu kapasitas keilmuan dirimu. Apakah isu itu atau statement itu adalah sesuatu yang kamu kuasai atau tidak? Kalau tidak ya nggak usah ikutan komentar. Orang kamu tidak menguasai. Tapi kalau zaman sekarang orang senangnya komentar. Nggak punya ilmu, nggak punya ilmunya, nggak menguasai, tapi dikomentarin. Padahal yang dikomentarin orang akademisi atau ulama, alim ulama, yang ngajinya, yang belajarnya puluhan tahun. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan orang yang seperti ini juga nggak perlu dijawab. Falayan bagi al-istighalu, maka tidak perlu kamu istighalu disibukkan bijawabihi, dengan menjawabnya. Aidon juga. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi umirna an nukallima an-nas ala qadri uqulihim,
diperintahkan pada kami untuk berbicara kepada orang-orang ala qadri, dengan kadar ukulihim, dengan kadar akalnya. Jadi juga menjadi seorang guru atau menjadi seorang dokter harus sesuai porsi ketika memberi pelajarannya. Oh, ini orangnya kurang pinter, berarti gak usah dikasih ini. Oh, si orang ini belum pernah ngaji kitab ini, berarti gak usah dikasih jawaban seperti ini. Makanya dulu kalau di Mesir, saya itu suka kalau ada murid yang bertanya kepada gurunya, guru suka nanya gini, kamu udah hatam kitab ini belum? Udah. Kitab ini udah belum? Udah. Nanti dijawab sesuai dengan kadarnya dia. Nah, ini penting. Jadi dulu kalau di Mesir, kalau ada guru ditanya, ini misalnya murid tanya, ini apa ya guru? Gurunya nanya dulu, kamu udah ngaji kitab ini belum? Belum. Oh, berarti kalau belum, gurunya tahu posisi cara menjawabnya. Jadi cara menjawab juga ada caranya, bertanya juga ada caranya. Makanya di sini dikatakan umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim. Nabi sudah diperintahkan untuk menjawab pertanyaan manusia dengan kadar akalnya, ya kan? Nah, kalau seperti pertanyaan anak-anak kecil itu kan suka banyak nanya, kok gini sih, kok gitu sih, kenapa kalau malam gelap, kenapa kalau siang terang? Masa mau kita bilang karena ada perputaran bumi, nah ada orang anak kecil 4 tahun, kenapa hujan mah? Iya Kak, soalnya itu adalah terbentuk dari butiran-butiran air yang naik ke atas menjadi pusing anak 4 tahun. Ya kan nggak gitu. Atau pasti kita jawab dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan jawaban-jawaban yang simpel. Dan juga jangan, tadi anak kecil nanya, kita jangan ngasih yang berat. Walaupun sekalipun orang tuanya adalah saintis misalnya. Kenapa hujan Pak? Kenapa hujan Papa? Ya soalnya ini adalah terbentuk molekul-molekul di atas. Wah, pusing. Kan gak cocok. Misalnya dijawab dengan jawaban yang lucu-lucu. Iya soalnya awannya nangis, sedih. Tapi kalau ada orang umur 30 tahun, Pak kok hujan sih? Iya soalnya awannya nangis. Lah, gak cocok. Kan jadi lucu. Nah, jadi guru juga harus tahu seninya cara menjawab. Ya, jangan ngerasa kepinteran akhirnya jawab pakai ilmiah, tapi yang nanya bingung. Apaan ya? Akhirnya gak dapat apa-apa gitu. Makanya jadi orang tua nantinya harus pintar dengan cara menjawab. Kemarin ada anak SD nanya ke saya, kelas 2 SD, Bu Guru, kenapa Allah itu namanya Allah? Terus yang namain siapa? Nah loh, itu penamaan lafzu jalalah. Buya Syakur, kalau pernah tahu, beliau alim ulama, ngaji penamaan kenapa Allah dinamain Allah itu 4 tahun. Masa mau saya jawab dengan jawabannya Buya Syakur, anak 2 SD? Iya soalnya kalau dilihat dari historical bahasa, secara terminologi bahasa, masa mau saya jawab begitu? Gak cocok. Bahwasanya adalah bahasa Arab ini adalah turunan dari bahasa Ibrani. Masa mau saya jawab gitu? Atau misalnya mau dari sisi sorofnya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah mushtaq dari ilah, ilahun adalah Tuhan, lalu mau ditambah ma'rifah menjadi Allah. Kalau anak 2 SD saya jawab gitu, gak mungkin. Nah, jadi lebih susah kan? Padahal saya pun untuk sampai jawab, saya pun merasa saya juga belum puas mencari jawaban pertanyaan itu untuk diri saya. Ditanya, gimana Bu Guru, kenapa Allah namanya Allah, gak yang lain? Nah, gimana tuh?
Kan nggak mungkin mau dijawab ilmiah kayak gitu, pusing juga. Emang nanti akhirnya beruntut kalau kita jawab sok ilmiah gitu. Misalnya iya sebenarnya bahasa Arab itu adalah turunan dari bahasa Ibrani. Ibrani apa bu? Ibrani adalah bahasa yang dahulunya dari Bani Israel misalnya gitu ya. Terus Bani Israel apa bu? Kayak gitu, nanti gitu terus gak selesai-selesai kan. Atau misalnya iya karena Allah itu adalah, ada yang mengatakan Allah itu adalah mustaq dari ilah. Ilah artinya adalah Tuhan. Mustaq apa bu? Nah, gak selesai-selesai. Nah jadi kemarin pertanyaan itu saya coba jawab dengan jawaban yang semoga dia lumayan terjawab, walaupun bagi saya itu kurang tepat. Bukan kurang tepat, kurang memuaskan kalau saya jadi anak itu. Gak tahu ya. Bagi saya kalau saya dijawab kayak gitu, jadi saya cara jawabnya gini kemarin. Bu Guru, kenapa Allah namanya Allah? Nah, karena di dunia ini nggak ada yang lebih keren lagi selain nama Allah. Nama saya keren tau bu. Emang namanya siapa? Namanya Rohman bu. Jadi lafaz Allah itu saking kerennya. Jadi Allah gitu ya. Kalau misalnya itu berarti ada 4 huruf ya. Alif, hamzah, lam, ha. Kalau alifnya hilang jadi billah, maknanya juga tetap Allah. Kalau lam yang pertama hilang jadi lahu, maknanya juga tetap Allah. Kalau lam yang kedua hilang, huruf pertama, kedua, ketiga hilang jadi hu, maknanya juga tetap Allah. Coba tadi nama kamu siapa? Rohman. Rohman R-nya orang hilang jadi Ohman, kamu nengok nggak? Enggak, orang bukan nama saya. Rohman R sama O-nya hilang jadi Hman. Kamu nengok nggak? Enggak, orang bukan nama saya. Rohman R sama O sama H-nya hilang jadi Man. Nah itu saya nengok Pak. Nah, tapi kan yang tadi yang depan nggak nengok. Kan nanti kalau bisa ada namanya anak Maman juga nengok. Kan? Nah berarti kamu namanya nggak, kamu spesial, tapi penamaan Allah lebih spesial. Gitu. Jadi sebenarnya penamaan Allah itu seperti dinamai oleh 99 sifat Allah. Jadi semua nama-nama baik itu boleh kita boleh kayak ya Rohman, kita manggil Allah dengan ya Rohman itu boleh. Dengan sesuatu nama penamaan yang baik. Tapi kalau yang nama-nama Allah yang kayak Rahman, Rahim itu boleh dipakai oleh orang lain. Tapi kalau Allah itu hanya Allah. Makanya ini adalah keagungan sendiri untuk penamaannya. Nah gitu, semoga aja terjawab itu. Tapi sih saya kalau jadi anak 2 SD, bu saya gak puas gitu. Tapi lumayan lah, oh iya bu gitu. Nah makanya pertanyaan-pertanyaan anak kecil itu memang sebenarnya, tapi jangan pernah membunuh pertanyaan anak-anak kecil dengan gak usah lah kamu nanya-nanya gitu, orang udah begitu. Itu akan mematikan daya kritis pertanyaan anak-anak. Itu juga gak tepat. Jadi harus dijawab, dicampur dengan pertanyaan, dengan jawaban yang sedikit mengarah ke ilmuwan, tapi dengan hal-hal yang pendekatannya mudah. Jangan bu kenapa awan bergerak? Ya udah bergerak. Jangan kayak gitu cara jawabnya. Akhirnya anak nggak jadi kritis. Berarti kamu mematikan daya kritik anak-anak. Dan padahal itu adalah masa-masa yang paling penting. Nah makanya saya sekarang lagi nunggu Majidah gede. Ayo dong nanya Majidah. Iya. Karena pertanyaan itu jadi bikin buka kitab. Pertanyaan anak-anak. Ya kan? Kenapa Tuhan ada? Kenapa harus sholat? Nah jangan dijawab dengan ya udah orang udah begitu. Lah orang ada, nah nanti dia nggak mau kritis lagi.
Kalau kita kan orang dewasa itu kelirunya adalah selalu menganggap di dunia ini sudah begitu adanya. Akhirnya tidak mau kritis lagi. Sebenarnya kalau kamu tetap kritis seperti kritisnya kamu pas di masa kanak-kanak, di masa sekarang yang kamu punya banyak kemampuan untuk mencari jawaban, kamu akan mendapatkan lebih. Dan itu pemahamannya akan, dulu pas TK pernah nanya kenapa hujan, dijawab gini. Nanti pertanyaan itu kamu terus tanyakan pada dirimu dan kamu akan mendapatkan jawaban-jawaban yang berbeda sesuai dengan level umurmu nantinya. Sampai akhirnya nanti balik lagi ke kesyukuran, ketadaburan, seperti itu. Jadi jangan menganggap di dunia ini semua sesuatu yang biasa-biasa saja. Gitu. Nah, lalu tadi adalah tiga model pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Yaitu tadi seperti pertanyaannya orang hasad, dengki, pertanyaannya orang yang sok kepintaran, dan pertanyaan orang yang sudah belajar sedikit tapi ngerasa sudah pintar tadi yang kedua. Yang ketiga adalah pertanyaan orang yang bodoh tapi dia nafsirin sendiri. Tapi ada pertanyaan yang boleh dijawab, yaitu wa amma al-marodu dan penyakit yang boleh disembuhkan yang bawa al-ilaj, wa huwa ayakuna mustarsyidan aqilan fahiman, yaitu bahwa ayakuna mustarsyidan, itu pertanyaan itu berupa untuk meminta petunjuk yang ditanyakan oleh orang yang akilan, orang yang waras, fahiman, orang yang paham. Jadi memang pertanyaan ini diluncurkan sesuai dengan dia mempunyai kapasitas yang pas untuk dijawab seperti ini. La yakunu maqlubal hasadi wal ghadab, dan dia tidak ada di hatinya itu kedengkian, wal ghadab, dan kemarahan atau ketidaksukaan sama si gurunya. Wa hubbu syahwat, dan tidak ada itu dia ada hawa nafsu untuk egois atau memenangkan hawa nafsunya, waljah, dan kesenangan dunia dan harta. Jadi dia murni bertanya karena keingintahuannya dan dia sudah pada tahap yang pas untuk menerima jawaban itu dan dia mempunyai kecakapan untuk menerima jawaban itu. Nah, yang seperti ini boleh, pertanyaan yang seperti dilontarkan oleh orang yang seperti ini boleh dijawab. Yakunu talibal thariqal mustaqim, dan dia adalah orang yang pengen tahu jalan yang lurus. Walam yakun su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadin, walam yakun, dan tidak di dalam su'aluhu pertanyaannya dia, wa i'tiraduhu, dan kritik atau pertanyaannya dia itu an hasadin, di dalamnya nggak ada kehasatan, kedengkian, wa ta'anutin, dan tidak untuk menguji, wamtahanin, itu menguji gurunya. Nah, yang pertanyaan yang seperti ini boleh dijawab. Wa hadza yaqbalu ala ilaj, malah yang seperti ini boleh diobati gitu. Ini kalau diumpamakan bagaikan dokter dan pasien. Fayajuzu antastaghila bijawabi su'alihi, maka boleh kamu menjawab pertanyaan dari orang yang seperti ini. Gitu. Bal yajibu 'alaika ijabatuhu, tapi bahkan wajib kamu menjawab. Nah, tadi adalah 4 macam orang yang ketika bertanya, 3 tidak perlu dijawab, yang 1 nggak apa-apa dijawab. Nah, ini kan tadi masih berkaitan dari 8 nasihat Imam Ghazali. Yang pertama adalah meninggalkan pertanyaan orang yang bodoh. Nah, lalu selanjutnya watani, dan yang kedua adalah mimma tada, perkara yang harus kamu tinggalkan. Dan kemarin Imam Ghazali di atas bilang ini adalah nasihat, ada 8 nasihat. 4 adalah sesuatu yang berkaitan yang harus kamu tinggalkan, dan 4 lainnya adalah sesuatu yang harus kamu kerjakan. Dan 4 yang harus kamu tinggalkan, yang pertama adalah meninggalkan pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang bodoh.
kualifikasi bodohnya adalah 4 yang tadi. Lalu nasihat yang selanjutnya tentang meninggalkan sesuatu adalah wasani mimma tada, dan nasihat yang kedua tentang perkara yang harus ditinggalkan wa an tahdaru wa tahtarizu min antakuna wa'izan au mudzakiran, yaitu tahtadir atau hati-hati, tahtariz hati-hati untuk antakuna untuk menjadi wa'izan seseorang penceramah au mudzakiran atau pengingat. Jadi meninggalkan untuk menjadi seorang penceramah atau pengingat, karena orang yang suka ceramah itu juga beban moralnya tinggi. Dia harus mengamalkannya terlebih dahulu baru menyebarkannya. Dan juga biasanya orang yang suka memberi nasihat itu li'ana afatuhu kasiro, penyakitnya sakit. Ketika seseorang sudah dipercayai untuk menjadi guru atau penasehat, nanti dia ada merasa takutnya, ditakutkan menimbulkan perasaan sombong, tinggi, jumawa, sudah benar, karena dia sudah senangnya dimintain nasihat sama orang, dia nasihatin orang, kalau hakikatnya dia sebenarnya belum sebaik itu gitu. Nah, itu menjadi penyakit. Maka Imam Ghazali bilang, tinggalkan kamu untuk mudah menasehati orang, kecuali orang itu minta. Karena gampang nasehatin orang menyebabkan penyakit hati, yaitu adalah sombong, merasa sudah benar gitu. Ila anta amal bima taqulu awalan, kecuali kamu memang sudah ta'mal, mengerjakan nasihat itu lebih dulu. Nah, kalau kamu sudah ngamalin betul, misalnya kamu udah mulazamah satu kitab sampai selesai, terus kamu ngajarin, boleh. Atau misalnya kamu sudah putus cinta 1000 kali, terus ada temannya putus cinta, kamu nasehatin, boleh. Nah, udah sih paling berpengalaman, ya kan. Tapi kalau pacaran aja enggak nasehatin. Tapi bisa juga ya nasehatin yang kayak gitu, bisa juga ya. Nah gitu, jadi kalau kamu berpengalaman sudah mengamalkannya, itu boleh mengajari gitu ya. Sudah ngaji kitab nahwu diulang-ulang 5 kali terus ngajarin temen, boleh. Tapi kalau nggak pernah ngaji sama sekali terus ngajarin, wah itu sesat nanti. Ya, jadi dokter juga gitu, belajar dokter puluhan tahun, terus dimintain resep, boleh kalau memang itu adalah kekhususan dia atas suatu penyakit itu. Tapi dia nggak belajar baru sebentar, ditanyain tentang suatu penyakitnya bukan spesialisnya dia, jangan sok-sok minta jawab walaupun titel kamu dokter sekalipun. Lah kan itu bukan keahlian kamu. Gitu. Makanya kalau ulama juga gini, ulama keahliannya adalah fikih, keahliannya adalah hadis, keahliannya adalah tafsir. Ya, untuk kita mudah merujuknya, dan memang untuk beliau fokus di keilmuan itu gitu. Nah, kalau kamu sudah bisa mengamalkan itu boleh menasehati summa ta'zubihin nas, maka boleh memberi nasihat jikalau kamu memang sudah mengamalkan. Fatafakkar fima qila li Isa alaihi salam, ya bana Maryam, aiz nafsaka fa in ta'azta fa'idin nasa wa illa fastahi min rabbik. Jadi Isa alaihi salam berkata bahwasanya ya bani Adam, wahai ya bani Maryam, wahai ibnu Maryam, aiz nafsaka. Pertama adalah aiz nafsaka, nasihatilah dirimu. Fa in ta'azda, dan jika kamu sudah menasihati dirimu, fa'izin nas, maka kamu boleh menasihati orang lain. Wa illa, jikalau kamu belum menasihati atau tidak mengamalkan atas nasihat itu,
Fastahi, maka malu min robbika, terhadap Tuhanmu. Sama ya, jadi kalau mau memberi nasihat harus mengerjakannya dulu. Wa ini betulita bihazal amal, dan jikalau keadaan itu terpaksa, wahtaris an khoslatin, misalnya di satu kampung gak ada dokter sama sekali, dia kebetulan belajar di kesehatan 2 tahun. Nah, ini kan sudah keadaannya mendesak, gak ada dokter lagi, dia tapi keilmuannya masih belum mumpuni gitu ya. Atau misalnya dia belum pernah mengamalkan ilmu itu. Tapi ini juga boleh, tapi ada ketentuannya. Fahtaris an haslatain, itu ada 2 ketentuannya. Al-ula, yang pertama, anitakalufi fil kalami bil ibarati wal isyarati wa tawamati wal abiyati wal asy'ar. Ini untuk maksudnya ilmu agama, yaitu penasehat atau ustadz. Misalnya dia baru masih dalam proses belajar, terus balik ke kampung, di kampung ini orangnya isinya maksiat semua, terus dia diberi pertanyaan gitu ya. Nah, itu boleh menasehati, tapi dengan catatan anitakalufi fil kalami, jangan memaksakan fil kalami, dalam kalamnya dia itu dengan dicampur adukan dengan ibarat wa isyarat dan bait-bait dan syair-syairnya para ulama sufi. Jadi dia pahamnya belum sempurna, tapi memang keadaan yang mengharuskan dia untuk menjawab suatu pertanyaan, itu boleh dijawab, tapi jangan dengan ibarat-ibarat yang kamu belum kuasai. Lian Allah Ta'ala yubghidu al-mutakallifin wa takallufi al-mujawiz, karena orang yang memaksakan diri untuk menggunakan istilah-istilah akademik atau istilah-istilah sufi di sini, itu at-takalluf al-mujawizu anil hadi, yaitu memaksakan diri untuk menggunakan istilah-istilah diksi-diksi yang seperti ini keluar dari batas, ya dulu ala kharabil batin, dia akan merusak batin ya. Dia belum menguasai itu, tapi dia karena pernah dengar nih pakai diksi-diksi ini biar menarik dan seperti akademik pada umumnya, padahal dia tidak menguasai, itu bahaya. Ala kharabil batin, bisa merusak batin, wa ghaflatil qalbi, dan kerusaknya hati. Nah itu, jadi kalau misalnya yang kedua itu Imam Ghazali, yang pertama adalah tinggalkan pertanyaan orang-orang bodoh, yang kedua adalah tinggalkan menjadi seorang yang suka memberi nasihat tapi kamu belum mengamalkannya. Itu. Ya itu saja untuk hari ini. Wallahu a'lam bishawab.